Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif selaku dosen pengampu pelajaran PAI MTS MA. Kemudian yang terhormat kepada orang tua saya dan teman-teman saya, semoga selalu diberi kesehatan dan diberi rezeki sama Allah, amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan mempresentasikan bab pertama dari pelajaran Akidah Akhlak kelas 8. Oke. Bab pertama itu tentang menerangkan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala pengertiannya adalah iman, mengimani kitab-kitab, contohnya kitabnya Nabi Muhammad atau kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Itu kita mengimani, kemudian dan iman itu juga termasuk sebagai sebagian rukun iman. Rukun iman, 5 rukun iman ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, jika kita tidak iman kepada kitab-kitab Allah, maka kita tidak sempurna iman kita kepada Allah SWT. Gitu. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua tentang hakikat mengimani kitab-kitab Allah. Nah, hakikat-hakikatnya itu apa? Yaitu ya meyakini atau mengimani kitab-kitab Allah, ya semua kitab-kitab Allah intinya, tidak hanya Al-Quran yang kita ketahui, namun kita harus meyakini dan mempercayai kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil bahkan seperti itu, yang kita harus meyakini kebenaran ajarannya dan mengamalkan apa yang di dalam kitab tersebut, perintah-perintah yang ada di dalam kitab tersebut. Memang di dalam kitab-kitab para rasul itu sebenarnya mereka memiliki kesamaan. Jadi contohnya kita sudah mengamalkan apa yang diajarkan Al-Quran itu ya sudah bisa katakan itu sudah mengamalkan apa yang diajarkan kitab-kitab. Nah, seperti itu. Sudah include semua kitabnya. Nah, biasanya kitab-kitab itu menyuruh untuk manusia berbuat kebaikan dan menghindari kerusakan, seperti itu. Dan setelah itu kita harus meyakini keberadaan kitab-kitab Allah. Contohnya kalau meyakini keberadaan Al-Quran kita sudah sering menjumpai, tapi kalau Taurat, Zabur, sama Injil itu mungkin kalau yang belum pernah tahu, tapi kita harus meyakini tentang keberadaan kitab tersebut, karena kitab tersebut diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian dijelaskan juga di Al-Baqarah ayat 4, yang artinya kitab-kitab diajarkan kepada manusia, kepada orang-orang yang meyakini saja. Nah, perbedaan di sini ada hal krusial, yaitu ada perbedaan kitab sama ada suhuf. Nah, kalau kitab itu apa? Kitab itu adalah ajaran Allah SWT yang diturunkan kepada Rasul, terus dijadikan teks berupa lembaran-lembaran, terus lembaran-lembaran tersebut dikumpulkan sesuai urutannya, akhirnya menjadi buku atau kitab dan diawasi sama Rasul sendiri ya. Terus kemudian kalau suhuf itu apa? Suhuf memang hampir sama dengan kitab, yaitu turun dari Allah SWT juga kepada Rasul, namun dengan motif tertentu, biasanya karena ada kejadian yang berbeda ataupun kejadian tertentu, atau bisa juga masalah internal yang antara Rasul dan Allah saja. Jadi suhuf itu berupa petunjuk, tapi hanya internal dari Rasul kepada Allah saja. Tapi kalau kitab itu universal kepada umat-umatnya, seperti itu. Macam-macamnya,
Seperti tadi sudah saya sebutkan ada 4 kitab, namun sekarang saya lebih rincikan, yaitu pertama itu ada kitab Taurat dari Musa alaihi salam. Ketika yaitu ada kejadian waktu itu Nabi Musa mencari pencerahan di gunung. Setelah itu turunlah wahyu, nah turun kitab tersebut. Sebelumnya suhuf ya, terus turun Taurat. Kemudian yang kedua ada kitab Zabur dari Nabi Daud. Nah di sini biasanya yang terkenal di kitab Zabur atau di Nabi Daud alaihi salam itu adalah 10 perintah Tuhan. Nah 10 perintah Tuhan itu contohnya ya memberi nafkah, memberi makan, ataupun hal-hal yang kebaikan lainnya. Itu sampai sekarang masih eksis tentang 10 perintah Tuhan tersebut. Nah Zabur ini teman-teman yaitu lebih kepada tentang nyanyian-nyanyian atau syair-syair yang banyak, itu kepada sesama manusia atau sesama dari hamba kepada Tuhannya atau sebagainya, kepada alam, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada Injil. Nah Injil ini setelah Injil kemudian ada Al-Quran. Nah jadi ada 4 kitab ya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah yang terakhir Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk, juga sebagai penutup dari nabi-nabi, kemudian penutup juga atau ringkasan dari kitab-kitab sebelumnya yang memang bisa dikatakan belum sempurna. Artinya itu tidak hanya relevan pada zamannya dan tidak infinity sampai akhir zaman, seperti itu. Semoga bisa difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.